Para Wibu Banners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi. Nah, di segmen Tsukimichi kali ini gue mau ngebahas kenapa sih gitu kan development karakter Makoto tuh terkesan lambat banget. Pertanyaan ini sering muncul di beberapa orang yang ngebaca seri Tsukimichi atau dengerin rangkumannya. Dan bahkan beberapa dari mereka tuh ada yang sampai kesel dan berhenti baca karena ya nggak suka sama development karakter yang lambat atau ya perkembangan Makoto yang lama banget. Terus apa yang jadi penyebab development karakternya Makoto tuh terkesan lambat banget, dan itu yang bakal gue bahas kali ini. Tapi ini menurut pendapat gue pribadi, yang menurut gue ya alasan ini cukup logis lah. Buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lo ke Sawery gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih kan cuk, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Kenapa development karakter Makoto terkesan lambat? Pertama, itu karena sebelum Makoto dikirim ke Isekai, dia cuma anak SMA. Buat yang udah melewati masa-masa SMA pasti tahulah kalau pas masa SMA itu adalah masa pencarian jati diri. Yang dimana pas masa-masa SMA udah pasti ya adalah masa yang paling labil, dan itu yang dialami sama Makoto. Sampai sekarang umur Makoto itu masih sekitar 18-19 tahun. Jadi buat gue pribadi ya masih normal gitu kalau Makoto terkesan labil dalam pengambilan keputusan. Walaupun ya pengambilan keputusannya Makoto tuh pintar, cuma tuh masih terkesan labil dan lambat. Dan kalau lu bandingin sama Rimuru atau sama Rudy, ya jelas beda lah. Karena sebelum dikirim ke Isekai mereka udah pada dewasa, sedangkan Makoto itu pas dikirim ke Isekai dia masih bocah SMA yang labil. Jadi menurut gue pribadi hal yang wajar kalau development karakter Makoto itu terkesan lambat, karena Makoto sendiri masih bocah SMA sebelum dia dikirim ke Isekai. Dan ya itu sesuai aja sama kehidupan nyata yang dimana bocah SMA pasti ya butuh 2 atau 3 tahun buat mencari jati dirinya, dan itu yang dialami sama Makoto. Walaupun kebanyakan orang itu nggak suka sama development karakter yang lambat dalam suatu cerita, makanya ya kebanyakan dari mereka berhenti ngebaca Tsukimichi. Tapi buat gue pribadi ya nggak ada masalah gitu, mau development karakternya cepat atau lambat asalkan jangan selamanya aja gitu jadi labil terus. Tapi kalau gue lihat sih nggak mungkin gitu kan, karena makin kesini Makoto ada perkembangannya walaupun terkesan lambat. Alasan kedua kenapa development karakter Makoto itu terkesan lambat, karena Makoto terlalu dimanja. Nah, buat lo yang ngerasa kalau umur 18 atau 19 tahun harusnya udah nggak labil, coba lo lihat faktor yang satu ini, yaitu Makoto yang selalu dimanja sama orang-orang di sekitarnya dengan cara ngurus segala masalah yang harusnya bisa membuat Makoto berkembang. Nah, menurut gue ini adalah salah satu faktor penting kenapa development karakter Makoto itu terkesan lambat. Coba lo perhatiin lagi, pasti Makoto itu nggak pernah ngurus suatu masalah yang mengharuskan Makoto berpikir dengan keras. Urusan politik yang ngurus Ruth sama Tomoe. Walaupun cara mereka ngurus masalah politiknya Makoto itu dari balik bayangan dan nggak terang-terangan. Contohnya kayak di kota Rosgard dan kekaisaran Gritonia. Ditambah Joshua juga ikut-ikutan gitu kan ngurus masalah politik Makoto yang berkaitan sama Limia. Dalam urusan perdagangan biasanya yang ngurus masalah transaksi gede itu Tomoe dan Shiki. Sedangkan Makoto itu cuma ngurus masalah transaksi-transaksi kecil yang ruang lingkupnya udah jelas beda antara transaksi gede dan transaksi kecil. Dan Makoto emang berkembang dalam hal perdagangan, tapi ya berkembangnya secara lambat. Hal itu bisa lo lihat di WN atau LN-nya sendiri. Dalam hal mengajar juga sama, karena ada beberapa urusan Makoto sebagai seorang guru diambil alih sama Shiki. Ya emang cuma beberapa urusannya doang, tapi itu ngebuat perkembangan Makoto sebagai seorang guru jadi gak maksimal. Sedangkan dalam hal mengancam musuh, lu pasti tau lah yang ngurus ya siapa lagi gitu kan, kalau bukan Mio. Jujur aja Makoto itu hampir gak pernah ngancam musuhnya, kecuali di keadaan tertentu doang, contohnya kayak Tomoki. Dan kenapa Makoto jarang gitu ngancem musuh? Karena kebanyakan dari mereka itu udah dibuat kena mental duluan sama Mio. Contohnya kayak sewaktu mereka ada di Limia. Sebagian besar bangsawan Limia itu pada dibuat kena mental sama Mio. Dan yang paling jarang diurus atau mungkin gak pernah diurus sama Makoto itu adalah masalah Makoto yang dicap sebagai eksistensi yang berbahaya.
Masalah ini sebagian besar diurus sama Tomoe dan Ruth yang pergi ke sana kemari buat ngebunuh orang-orang yang menganggap Makoto itu berbahaya dan punya suatu niat tertentu ke Makoto. Contohnya kayak beberapa naga superior yang dibunuh sama Ruth dan Tomoe. Nah, dari apa yang barusan gue bilang, harusnya lu pada paham dong kalau Makoto itu benar-benar dimanjain sama orang-orang di sekitarnya. Apalagi sama Tomoe yang benar-benar nggak pengen Makoto mengurus suatu masalah yang besar. Tapi buat gue di situ bagian yang cukup menarik dari Tsukimichi karena Tsukimichi nggak cuma berpusat di Makoto doang, tapi orang-orang di sekitarnya Makoto juga. Walaupun itu ngebuat development karakternya Makoto jadi lambat banget. Ya sebenarnya itu sama aja kayak seri-seri shounen yang development karakternya lambat karena ya ceritanya nggak berpusat di MC-nya doang, tapi di orang sekitar si MC juga. Alasan ketiga kenapa development karakter Makoto terkesan lambat karena dia nggak punya pengalaman. Makoto itu bocah SMA biasa yang nggak punya pengalaman dagang, nggak punya pengalaman jadi guru, dan nggak punya pengalaman berpolitik. Jadi pas Makoto dikirim ke Isekai itu pertama kalinya Makoto dagang, jadi guru, dan terjun ke dunia politik. Beda sama Hibiki yang waktu di bumi adalah anak konglomerat yang udah jelas dia pasti pernah terjun ke dunia politik. Dan karena Hibiki yang udah pernah terjun ke dunia politik, itu ngebuat Hibiki gampang beradaptasi di Isekai. Yang bahkan sekarang itu Hibiki memegang politik di Limia. Sedangkan Makoto kan gak punya pengalaman berpolitik, jadi wajar kalau development karakter Makoto itu terkesan lambat di bidang politik. Karena sewaktu di Isekai, ilmu politiknya Makoto itu nol. Dan menurut gue itu jadi salah satu faktor penting karena ya ilmu politik tidak semudah itu untuk dipelajari. Dan Makoto juga baru 2 tahun di Isekai. Jadi ya nggak mungkin kan kalau Makoto tiba-tiba tuh jago dalam berpolitik. Walaupun Ruth ya lagi pelan-pelan gitu kan coba ngajarin Makoto dalam hal berpolitik. Tapi ya tetap aja Ruth sama Tomoe yang ngurus masalah politiknya Makoto. Dan hal itu ngebuat pengalaman Makoto dalam berpikir kritis jadi sedikit dan membuat development karakternya Makoto dalam bidang politik terkesan lambat. Alasan keempat, kenapa development karakter Makoto terkesan lambat? Karena Makoto nggak pernah merasakan ada di titik terendah. Kalau lu bilang Makoto ada di titik terendah pas dibuang sama Dewi Bak, lu salah besar karena di situ masih ada Tsukuyomi yang nolong Makoto. Dan sewaktu di bumi, Makoto juga nggak pernah merasakan mentalnya itu ada di titik terendah sampai dia pengen bunuh diri. Kalau udah pengen bunuh diri itu udah pasti mentalnya tuh down banget lah. Dan itu nggak pernah dirasain sama Makoto. Karena sewaktu SMA dia tuh normal-normal aja, nggak dibully dan nggak disanjung. Walaupun ya Makoto itu disukain sama 2 orang. Dan itu beda sama Tomoki yang udah pernah ngerasain mentalnya ada di titik terendah. Karena sewaktu di bumi, Tomoki adalah korban bully. Dan karena bulian yang diterima Tomoki tuh hampir aja bunuh diri karena ya mentalnya udah nggak sanggup lah menahan bulian yang dia terima. Tapi sebelum dia bunuh diri, dia dipanggil duluan ke Isekai sama Dewi Bak. Dan pas di Isekai, Tomoki mengalami development karakter. Walaupun ya development karakternya jadi bajingan kayak gitu, tapi ya tetap aja itu masih development karakter. Dan development karakternya Tomoki itu cepet banget karena ya belum sampai 1 tahun di Isekai sifatnya Tomoki itu udah berubah total. Dan itu disebabkan karena mental Tomoki yang pernah ada di titik terendah atau mentalnya Tomoki itu yang pernah down banget sewaktu dia ada di bumi. Dan hal itu beda sama Makoto karena ya Makoto itu cuma anak SMA normal. Jadi wajar aja gitu kalau development karakter Makoto terkesan lambat karena Makoto nggak pernah merasakan mentalnya tuh down banget. Beda sama si Tomoki. Alasan terakhir kenapa development karakter Makoto terkesan lambat, sebenarnya pertanyaan itu kurang tepat. Karena yang jadi alasan terakhir ini lebih mengkerucut ke arah percintaan. Jadi pertanyaan yang tepat itu kenapa Makoto nggak peka sama perasaan cewek? Ya sebenarnya ini bagian dari development karakter juga sih, cuma lebih mengkerucut ke arah percintaan aja. Dan alasan kenapa Makoto nggak peka sama perasaan cewek, karena dia nggak pernah merasakan apa itu cinta. Coba lu inget-inget lagi, apa dulu sewaktu lu belum pernah ngerasain cinta lu itu peka sama perasaan cewek? Ya harusnya sih kagak, karena lu sendiri tuh nggak tahu cinta itu kayak apa dan ciri-ciri orang jatuh cinta itu kayak apa. Dan itu yang dialami sama Makoto, yang nggak tahu cinta itu kayak apa dan ciri-ciri orang jatuh cinta itu kayak apa. Jadi masih wajar kalau dia nggak peka sama perasaan cewek. Karena Makoto sendiri aja nggak tahu gitu kalau dia itu jatuh cinta sama Tomoe dan Mio. Sampai-sampai Makoto itu harus dinasehatin dulu biar tahu masalah percintaan.
yang menurut gue itu masih logis lah buat orang yang baru merasakan cinta kayak Makoto. Dan itu sesuai sama real life yang bisa lu lihat itu di kehidupan masa lalu lu. Jadi jangan bandingin Makoto sama karakter yang pernah jatuh cinta. Coba lu bandinginnya sama karakter yang belum pernah jatuh cinta kayak Natsu dari seri Fairy Tail ataupun kayak Asta dari seri Black Clover. Yang mana mereka sama-sama nggak peka karena nggak tahu masalah percintaan. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Atau ya mungkin lebih ke arah teori kali ini ya. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan nggak penting lu pada, lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike video ini. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.